Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azzatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang selalu saya harapkan dengan doa-doa saya, semoga Anda semua senantiasa diberikan limpahan anugerah, diberikan curahan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemilu akan diselenggarakan 2024 dan sekarang 2022, masih sekitar 2 tahun. Tetapi keramaian persiapan pemilu, suasana pemilu ini sudah mulai hangat. Partai politik sebagai tiang demokrasi di negara kita sudah melakukan komunikasi politik, baik koordinasi internal maupun komunikasi dengan partai politik yang lain, juga dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang lain yang mereka yakini memiliki pendukung. Dan ini menambah ramainya suasana yang kadang-kadang suasana politik yang makin ramai ini membuat kita lupa persoalan-persoalan yang lain. Oleh karena itu perlu kita ingatkan kepada pemerintah 2 tahun ke depan harus tetap fokus bagaimana menghadapi persoalan-persoalan penting di luar masalah politik. Ekonomi yang sulit karena dinamika perkembangan ekonomi dunia, harga-harga yang sangat sulit dikendalikan, solar naik, bensin naik, harga kebutuhan pangan di pasar juga naik, sementara ekonomi masyarakat belum bisa bergerak normal seperti sebelum pandemi. Ini tentu harus mendapatkan perhatian yang cukup sehingga gawe kita yang sangat besar, pemilu serentak pada 2024 bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Yang selanjutnya juga kepada masyarakat, kita juga harus sungguh-sungguh memperhatikan para pemimpin yang akan muncul di permukaan. Kita barangkali sepakat bahwa pemimpin itu sangat menentukan. Seperti orang bijak membuat perumpamaan, 100 harimau dipimpin seekor domba, maka 100 harimau itu akan menjadi domba. Sebaliknya, 100 domba dipimpin oleh seekor harimau, maka 100 domba itu akan berubah menjadi harimau. Kita ingin mencari pemimpin yang kecuali memiliki kapabilitas, lebih penting lagi pemimpin yang memiliki integritas.
Sudah banyak contoh di dunia bagaimana sebuah negara yang miskin, yang terbelakang, yang kehidupan ekonominya sangat menyedihkan, kemudian berubah menjadi sebuah negeri yang makmur, adil, karena munculnya seorang pemimpin. Indonesia adalah negeri yang digambarkan sebagai potongan surga, ibaratnya tongkat dilempar akan tumbuh, kemudian berbuah. Kita sedang menunggu pemimpin yang bisa mengoptimalisasikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita miliki, agar Indonesia menjadi sebuah negeri yang kita impikan, negeri yang adil, makmur, sejahtera, gemah ripah, loh jinawi istilahnya. Oleh karena itu kita harus punya kesepakatan bahwa pemimpin yang akan kita pilih pada tahun 2024 adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas, pemimpin yang memiliki integritas, pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kehidupan masyarakatnya, pemimpin yang memiliki konsistensi dalam cara pandangnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini pasti tidak mudah karena sistem politik di negara kita harus kita akui, politik memang sebagai satu cara pilar demokrasi untuk mendorong masyarakat bisa berpartisipasi dalam politik, sekaligus untuk media rekrutmen pemimpin yang ada di tengah masyarakat. Partai politik diharapkan menjadi ujung tombak bagaimana bisa menjemput, menyiapkan, mengembangkan calon-calon pemimpin yang seperti tadi kita syaratkan. Tapi masih sampai hari ini politik yang berbiaya tinggi membuat pemimpin yang tampil adalah pemimpin yang dalam tanda petik memiliki uang, pemimpin yang dalam tanda petik memiliki orang yang mendukung dan mereka juga harus punya uang. Sehingga pemimpin yang organik yang tumbuh dari tataran paling bawah dan punya talenta dan kemampuan akan sulit berkembang. Kita bisa melihat angka-angka sejak KPK didirikan sebagai anak reformasi mulai tahun 2003 2004 sampai 2022 ini lebih dari 300 anggota parlemen yang ditahan oleh KPK. Dengan rincian diantaranya ada 20 gubernur, ada 140 bupati, ada 30 menteri, dan banyak yang lain mereka ditahan karena kasus korupsi. Mereka adalah buah rekrutmen dari partai politik. Mereka yang dalam tanda petik kita sepakati, kita angkat menjadi pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang kita akui namanya sangat terkenal di masyarakat, sebagian terukir di dalam hati masyarakat. Tapi angka-angka yang tadi saya sampaikan
menunjukkan mereka tidak memiliki integritas. Mereka terlibat korupsi dan kita sepakat salah satu yang menghambat pertumbuhan sebuah bangsa adalah korupsi. Dan korupsi ternyata masih juga sering terjadi dan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Sampai hari ini masih ada bupati, masih ada wali kota yang tertangkap KPK karena melakukan jual beli jabatan. Ini yang perlu kita perhatikan, maka waktu 2 tahun ke depan kita kecuali melakukan hal aktivitas sebagai bagian masyarakat, aktivitas untuk menegakkan kehidupan keluarga kita, kita juga harus memperhatikan pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik, yang ditawarkan oleh situasi di tengah masyarakat. Pasti akan banyak muncul orang-orang yang mendadak tampil di permukaan atas nama survei atau atas nama yang lain, sehingga kita sering kaget kenapa pemimpin yang tidak kita kenal ini kemudian memiliki survei tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Dan itu biasa karena memang politik itu adalah sebuah cara bagaimana agar masyarakat terpengaruh dengan berbagai trik yang mereka lakukan. Kita sebagai masyarakat juga harus memiliki daya kritis agar kita betul-betul punya kemampuan untuk memilih dan memilah mana di antara pemimpin yang ditawarkan itu yang betul-betul pantas kita berikan amanat untuk memimpin negeri ini, baik di tingkat paling bawah maupun tingkat yang tertinggi presiden. Para santri wali santri pemirsa juga subscriber, barangkali itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Moga-moga vlog singkat ini memberikan sedikit wawasan bagi kita bagaimana kita harus melihat calon-calon pemimpin, bagaimana kita harus mampu melakukan pilihan sehingga kita bisa melahirkan, menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapabilitas, integritas, konsistensi, komitmen, dan seterusnya yang kita harapkan bisa mewujudkan cita-cita yang kita sepakati bersama, sebuah masyarakat yang makmur, adil, dan tegaknya Pancasila di tengah bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.